Bismillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ihwa billah, ikhwan wal ahwat jamaah cermin hati yang Allah muliakan. Pada kesempatan malam ini, kali kedua saya diberikan kesempatan untuk belajar langsung dari Kang Ustadz Abah dengan judulnya sengaja kami arahkan secara sederhana, yaitu ngobrol perkara ilahi. Di edisi pertama kemarin kami sudah membahas mengenai tasawuf, definisi tasawuf, kemudian kaitan tasawuf dengan thariqah, kemudian juga zikir, talqin zikir, dan pada akhirnya sampai pada bahwa manusia itu butuh tenang, gitu ya Kang. Dan salah satu sarana untuk mencapai ketenangan itu adalah dengan zikrullah. Sekarang pertanyaannya begini, Allah bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir hati menjadi tenang. Tapi ada sebagian yang kemudian sudah sedemikian rupa berzikir, hatinya tidak lantas tenang, gitu kan. Saya sering juga merasakan hal seperti itu, dan beberapa masukan, beberapa pertanyaan dari jamaah, dari teman-teman. Saya sudah zikir, sudah sekian lama, bahkan sekian tahun sudah berzikir, tapi kok hatinya masih tidak tenang, masih luhla, masih kadang-kadang terbawa suasana dan lain sebagainya. Menurut Kang Abah, ini apa yang mempengaruhi kualitas zikir sehingga zikir yang dilakukan oleh kita itu belum mampu menjadikan hati kita tenang? Itu gimana Kang? Ada analogi. Analoginya begini. Kita punya motor rusak. Ya. Rusaknya sudah luar biasa motor itu, sehingga motor itu kita antarkan ke bengkel. Saat motor kita antarkan ke bengkel, diri kita memiliki kepercayaan penuh terhadap tukang bengkel, bahwa tukang bengkel itu akan memperbaiki motor kita sehingga motor itu bisa kembali normal dan bisa kita gunakan, kan begitu ya? Nah, kalau motor itu yang rusak itu tadinya berada di rumah kita, kemudian kita antarkan ke bengkel dengan kepercayaan yang full, dengan keyakinan yang full bahwa motor itu akan kembali normal. Kita yang berada di rumah tenang-tenang aja nggak? Iya. Pasti tenang kan? Karena motor itu sudah ada di bengkel dan kita tinggal mengambil dalam posisi motor itu siap pakai, kan begitu ya. Kita di rumah menjadi tenang karena motornya diantarkan. Nah, disuruhnya kan ingat Allah. Disuruhnya ingat Allah. Nah, karena disuruh ingat Allah, maka tidak boleh mengingat hal selain Allah. Nah, yang dimaksud oleh saya mengingat Allah itu adalah pikiran ini kembali dari wilayah kehidupan, full semua bergerak ke dalam wilayah hati yang tenang. Sehingga ingatan yang tadinya nempel di kehidupan, sebagaimana kekhawatiran kita yang nempel di motor, karena sudah kita antarkan motornya ke bengkel, maka kita di rumah akan menjadi tenang. Begitupun dengan saat berzikir, sesungguhnya kita melepaskan ingatan kita dari segenap problematika kehidupan sehingga kembali ke dalam hati dan ingatan kita menjadi tenang karena sudah kembali ke tempatnya, sudah kembali ke rumahnya. Kalau belum tenang, artinya ingatan itu belum kembali. Kalau belum tenang, berarti motornya masih ada di rumah kita. Kalau belum tenang, berarti masalahnya masih ada di isi kepala kita. Belum dianterin ke bengkel. Belum dianterin ke bengkel.
Maka dari sini kita menemukan satu makna, zikir itu ternyata bukan tulisan. Zikir itu ternyata bukan bacaan. Tetapi zikir itu adalah kerja ruhani gitu. Kerja ruhani. Kerja ruhani. Bagaimana ruhani itu bekerja? Artinya ada sesuatu yang dia lakukan, dia bergerak, si ruhani itu. Ruhani yang saya maksud ini pikiran. Pikiran itu bergerak dari wilayah-wilayah kehidupan dengan segenap kesibukannya masing-masing, dengan segenap keriuhannya masing-masing, dia kembali ke dalam situasi hati yang tenang. Maka pikiran yang tadinya merasakan wilayah yang tidak enak kembali ke dalam wilayah yang nyaman. Maka tidak mungkin tidak tenang kalau seperti itu, karena pikirannya bergerak. Tidak mungkin tidak tenang dengan zikir. Iya, tidak mungkin tidak tenang. Jadi kalau sudah bilang zikir tapi belum tenang, artinya belum berzikir. Belum berzikir. Nah ini yang jadi yang saya tangkap tadi, ada dalam tanda kutip kesalahan ketika kita berzikir. Pertama, orientasi kita, persepsi kita, pikiran kita bahwa zikir itu adalah lafaz, adalah bacaan, adalah hitungan berapa ratus kali kita harus melafazkan bacaan tersebut. Kemudian juga keduanya adalah ketidakyakinan kita kepada bengkel. Mau diantarkan ke bengkel tapi bengkelnya bener nggak gitu kan, masih ragu seperti itu. Jadi minimal ada dua ya. Pertama ketidakyakinan, kedua persepsi kita sendiri, ketiganya juga apa? Tujuan zikirnya belum fokus. Tujuan zikirnya belum fokus pada aspek pemindahan pikiran. Transisi. Ya, jadi belum dia berzikir, lisannya mengucapkan la ilaha illallah misalkan. Nah, tetapi pikirannya tetap di situ-situ saja. Artinya kan nggak ada yang dia lakukan sebetulnya, karena ini kerja rohani loh. Lisannya ngomong la ilaha illallah, tetapi pikirannya nggak bergerak-bergerak, tetap saja ngobrol dengan masalahnya, bareng-bareng dengan masalahnya si pikiran ini. Maka sebenarnya dia tidak melakukan apapun. Terlepas dari dia melafadzkan la ilaha illallah. Nah, disinilah muncul keistimewaan lafadz la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh guru. Keistimewaan lafadz ismu dzat yang ditalkinkan oleh guru. Karena guru itu tidak memberikan bahasa dan tulisannya. Guru itu memberikan cara kerja saat menalkin itu. SOP-nya. SOP bagaimana pikiran itu bergerak dari wilayah kehidupan menuju wilayah hati yang bersih, menuju wilayah hati yang tenang. Nah, sehingga yang terjadi adalah lisan mengucapkan la ilaha illallah, pikiran bergerak sedikit demi sedikit dari wilayah kehidupan ke wilayah hati yang bersih. Nah, yang zikir yang tidak ditalkinkan, pangapunten kepada para pengamal zikir yang tidak digurukan begitu ya, tidak akan ada kerja ruhani. Kerja mulut aja. Sementara zikir itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Problemnya kita nggak pernah nginget Allah meskipun yang diucapkan ini kalimat zikir. Nah, melalui zikir yang ditalkinkan, yang digurukan, zikir yang ada gurunya, saat lisan mengucapkan la ilaha illallah, karena saat ditalkin itu guru memberikan cara berjalan bagi pikiran untuk kembali ke dalam hati, maka yang terjadi adalah lisan mengucapkan la ilaha illallah dan pikiran bergerak sedikit demi sedikit menuju kepada hati. Jadi keyakinan, kemudian persepsi dan tujuan ya. Kemudian tadi saya menarik sekali ada yang mengingat Allah dengan pikiran. Saya sempat bertanya, pikiran kita ini nggak pernah bertemu Allah dalam tanda kutip. Jadi apa saja yang kita ingat, yang bisa kita ingat tentang Allah dengan pikiran kita, itu yang kadang-kadang jadi salah gitu. Bayangin Allah tuh jadi sesuatu teh ya, padahal Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Karena kita memaksa pikiran kita untuk mengingat Allah, jadinya jadi nggak nyambung gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana
dan apa yang kita ingat dalam tanda kutip Allah itu gitu. Iya. Nah, maksud dari mengingat Allah ini kan kalau saya kan pernah bertemu dengan Pak Casnadi dan hari ini kan juga bertemu dengan Pak Casnadi. Betul. Nah, saat saya berpisah habis ini dengan Pak Casnadi, pasti saya ingat Pak Casnadi. Betul. Karena pernah bertemu kan. Iya. Problemnya kapan kita ketemu Allah? Itu pertanyaan umum. Tuh. Gimana mau mengingat? Iya. Gimana mau mengingat? Bertemu saja kan belum. Belum. Nah, di sini pentingnya penterjemahan yang dimaksud dengan mengingat Allah itu. Nah, sebetulnya mengingat Allah itu bukan mengingat sosok. Nah ini Ya. yang kadang-kadang terjebak ya. Ya, kita terjebak pada Allah ini punya sosok dan sebagainya. Mengingat Allah di sini sesungguhnya mengingat seluruh rasa yang timbul sebagai akibat dari zikir kita. Kita berzikir rasanya tenang. Yang kita ingat-ingat itu adalah tenangnya, bukan masalahnya. Kita berzikir timbul kasih sayang di dalam hati. Yang kita ingat-ingat ini kasih sayangnya, bukan kesalahan orang lainnya. Kita kan kadang mengingat-ingatnya kesalahan orang lain, sehingga ingatan kita dipenuhi oleh perlakuan orang kepada kita, sehingga kita melupakan rasa hati yang bersih. Iya. Rasa kasih sayang di situ, rasa nyaman di situ, rasa tenang di situ. Kita lupa mengingat itu. Maka kemampuan pikiran yang mampu merekam itu harus digunakan. Sehingga saat habis zikir lahir tenang, lahir cek sunana mengemplong gitu ya, segala terasa luas gitu. Situasi itulah yang kita ingat-ingat. Karena bukan wujud sosok Allah ini, tetapi wujud hakikat. Hakikat itu rasa. Nah, sehingga mengingat Allah adalah mengingat rasa. Allah dipanggil-panggil kan namanya. Saya manggil Pak Casnadi, Pak Casnadi, Pak Casnadi. Pak Casnadinya menoleh, kan yang pertama terlihat itu kan gantengnya. Jelas. Iya, kemudian senyumnya, kan begitu ya. Nah, saat kita berzikir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, kalau oleh mata terlihat, kalau oleh hati terasa. Tenangnya, tenang itu sifat Allah. Kasihnya, kasih itu sifat Allah. Cinta, cinta itu sifat Allah. Sabar, sabar itu sifat Allah. Syukur, syukur itu sifat Allah. Kemampuan menerima terhadap seluruh situasi dan kondisi yang sedang kita alami itu sifat Allah. Nah, sehingga dari kemampuan itu kita memiliki energi sebetulnya untuk memperbaharui situasi yang tadinya tidak nyaman menjadi nyaman. Nah, untuk menghiasi situasi yang tadinya kita dirundung oleh situasi itu, kemudian akibat rasa yang muncul di dalam hati, kemudian kita mampu mengubah situasi itu menjadi hal-hal yang positif, situasi-situasi yang bersifat positif. Jadi tenang itu sebuah energi. Dan saya yakin bahwa tenang itu adalah bukan etapa terakhirnya. Setelah tenang tuh harus diapakan gitu kan. Jadi kalau pejalan itu zikir mungkin sampai etapa tenang, tapi tenang setelah menjadi tenang tuh diapakan tenangnya gitu. Ya. Nah, itu betul bahwa seluruh sifat Allah yang kita rasakan, Allah yang punya sifat, tapi kita yang merasakannya. Karena kita terus-menerus memanggil-manggil nama Allah, terus-terus mengingat Allah, sehingga yang terasa itu sifatnya. Allah yang punya sifat, kita yang merasakan sifatnya. Yang sabar itu Allah, tapi kita merasakan kesabaran. Yang welas itu Allah, tapi kita merasakan welas aslinya. Yang gagah itu Allah, tetapi kita merasakan kegagahannya. Nah, sehingga berbekal seluruh energi dari gagah, dari syukur, dari welas, dari asih, dari sabar, muncul di situ pergerakan ruhani terhadap jasad kita. Nah, sehingga kita masuk ke dalam kehidupan itu dengan gagahnya. Nah, masuk ke dalam kehidupan dengan sifat gagah itu dengan Allah. Dia berkehidupan. Masuk ke dalam kehidupan dengan sifat welas dan asih itu dengan Allah. Masuk ke dalam kehidupan dengan sifat syukur dan sabar itu bersama Allah. Jadi yang dimaksud orang yang selalu berdekatan dengan Allah ini
orang yang dekat dengan Allah ini bukan dekat dengan Allah sosok Kayak gini ya. secara gini, bukan, tetapi ruhaninya, hatinya dia tersifati oleh seluruh sifat-sifat Allah, sehingga dikatakan dia dekat dengan Allah. Karena orang yang dekat dengan api pasti merasakan panas, orang yang dekat dengan es pasti merasakan dingin. Orang yang dekat dengan Allah terasa olehnya tenangnya, sabarnya, syukurnya, dan sifatan-sifatan lainnya. Nah, inilah yang metodologi inilah yang tidak diperkenalkan di dalam referensi buku dan kitab. Hatta itu kitab di pesantren, hatta itu buku-buku referensi di perkuliahan. Sehingga bobot dari yang dipelajari oleh teman-teman kita yang ada di dunia akademik maupun di pesantren itu bobot pengetahuan, bobot berita. Ini loh harus gini. Tetapi cara bagaimana bergerak ke wilayah itu mereka tidak punya. Maka hanya dengan zikir seseorang bisa bergerak dari wilayah ketidaktenangan menjadi tenang, dari wilayah benci menjadi cinta, dari wilayah dirinya tersifati oleh kikir, ujub dan lain sebagainya ke dalam wilayah-wilayah sifat baik. Luar biasa. Bapak-bapak, sampai sini ada yang ketangkep, ada yang masih ini. Jadi seperti itulah zikir. Pertama, zikir adalah bukan lafaz, bukan bacaan, bukan hitungan. Kedua, tadi pertanyaan saya, kenapa orang yang sudah berzikir tapi tidak tenang? Karena pertama tidak yakin dan misorientasi. Kemudian yang ketiga, kadang kita memaksa pikiran untuk menerjemahkan kata Allah dalam bentuk sosok. Betul. Padahal itu kesalahan fatal ya. Iya. Karena itu berarti kita mengkultuskan atau bahkan kayak patung-patung kayak gitu ya. Iya, betul. Padahal bukan itu yang dimaksud Bukan untuk itu. mengingat Allah. Baik, luar biasa. Nah ini saya mau pakai aja mumpung nih Kang. Mumpung di sini, mumpung lagi sama Kang Ustadz. Tadi saya ada ketemu sebuah, itu udah ya yang zikir dulu. Nah, saya mumpung ingat ada sebuah hadis yang mengatakan inna dina yusran, sesungguhnya agama itu mudah. Nah, pada kenyataannya, realitasnya di kita ini, di masyarakat, di halayak menganggap agama itu sesuatu yang menakutkan, yang menjadi orang fobia, yang menjadi orang enggan, bahkan bertanya-tanya kenapa saya harus beragama. Jadi saya pengen menyampaikan kepada halayak, kepada umat, bahwa agama itu seperti dalilnya bahwa agama itu mudah, dan selamanya agama itu mudah, tidak ada yang menyusahkan. Kemudian Al-Baqarah 185 ya, Allah mengendaki kemudahan, sungguhnya Allah mengendaki kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan bagimu. Ini bagaimana menerjemahkan agama agar bisa dipahami oleh halayak bahwa agama itu bukan sesuatu yang menakutkan loh gitu. Agama itu kebutuhan kita gitu. Ya. Agama hari ini terlanjur dipahami sebagai ritus. Ritus itu ritual, rutinitas, formil. Padahal agama tidak sebercanda itu. Artinya benar bahwa itu harus dilakukan dan itu merupakan kewajiban bahkan kebutuhan. Nah, itu harus dilakukan, tetapi jangan berhenti di situ dong. Karena agama ini kan hakikatnya perubahan dari tadinya tidak baik menjadi baik, itu agama. Perubahan dari tadinya jelek menjadi bagus, itu agama. Perubahan dari tadinya terhiasi oleh sifat negatif menjadi terhiasi oleh sifat positif, itu agama. Dan saya sepakat bahwa agama itu mudah, karena yassiru wala tu'assiru, permudahlah oleh kalian, jangan dipersulit. Nah, logika hari ini kan terbalik. Kenapa harus dipermudah kalau bisa dipersulit, katanya kan? Iya, jadi aja timbul amplop di mana-mana. Iya. Nah, bagaimana kemudahan dari agama itu? Porosnya itu ada pada zikir. Aqimis sholat li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, kita lagi sholat itu tinggal cek aja lagi ingat apa.
Aqimis sholata lil hutang. Ingatlah sholat untuk hutang. Kan begitu ya? Iya. Bukan aqimis sholata lil dzikri jadinya. Bukan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, sehingga hal-hal yang bersifat simbolik dari ritus-ritus itu, hal-hal yang bersifat simbolik dari tata cara formal beragama yang terdiri dari sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji, itu harus memiliki ruh. Iya. Dan hanya zikir la ilaha illallah, karena syahadat itu kan isinya la ilaha illallah itu, yang bisa memberikan ruh terhadap sholat, yang bisa memberikan ruh terhadap zakat, yang bisa memberikan ruh terhadap puasa, yang bisa memberikan ruh terhadap ibadah haji. Nah, artinya apa? Jangan biarkan sholat kita menjadi berhala-berhala baru yang tanpa ruh kan? Iya. Jangan biarkan zakat kita menjadi berhala baru tanpa ruh. Jangan biarkan puasa kita menjadi berhala baru tanpa ruh. Jangan biarkan ibadah haji kita menjadi berhala baru tanpa ruh. Yang dibutuhkan apa? Spiritnya. Spirit kita sholat. Spirit kita sholat sebagai kebutuhan untuk membangkitkan sifat yang tadi. Bahwa kalau sholat digunakan untuk mengingat Allah, maka ibaratnya orang habis datang ke Bogor pulang bawa asinan. Orang habis datang ke Bungur Sari pulang bawa sate marangi. Orang habis datang ke Pleret tapi belok kanan jangan lurus aja, itu beda lagi rutenya ya. Nah, Kemana tuh? mali bejaan. Nah, orang yang habis datang dari Pleret pulang bawa celengan semar. Artinya setiap wilayah punya oleh-olehnya, setiap wilayah punya ciri khasnya masing-masing. Kalau benar kita mengingat Allah, habis sholat harusnya tenang dong. Habis sholat harusnya akhlak jadi baik dong. Harusnya habis sholat kan ada perubahan-perubahan akhlak dari tadinya buruk menjadi baik. Problemnya adalah habis sholat karena dari tadinya saat ke masjid itu pakai sandal jepit, kemudian habis sholat kita bawa sandal bata atau sandal karfir, sandal jepitnya kita Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik gitu. Ini menjadi problem karena apa? Ternyata salat yang kita lakukan itu tidak melahirkan perubahan karakter karena di dalam sholat tidak ada zikirnya. Zakat tidak menimbulkan kesalehan sosial karena di dalam zakat tidak ada zikirnya. Zakat ingin diakui bahwa ini gue nih orang kaya, sultan, giveaway kan gitu kan. Nah, tidak melahirkan kesalehan sosial. Puasa itu tidak melahirkan sensitivitas terhadap lingkungan karena di dalam puasanya hanya sekedar menahan haus dan lapar, bukan menahan keinginan-keinginan, bukan menahan segala macam lintasan pikiran tentang kehidupan, tetapi sebatas pada menahan haus dan lapar. Ibadah haji sebatas pada ritual, ritus-ritus secara aspek syariat. Tidak diambil pelajaran dari ibadah haji itu seperti apa, karena puncak ibadah haji itu al-hajju arafatun. Haji itu kan di Araf, padang wukuf di Arafah. Secara syariat demikian, tetapi al-hajju arafatun itu adalah berhaji, itu adalah mengenal Allah. Karena Arafah itu Arafah makrifat akar katanya, sehingga yang berhaji sesungguhnya harusnya makrifat. Nah, ini yang haji belum makrifat. Nah, ini ada apa dalam hajinya kan begitu. Jadi kesimpulan pertama adalah ibadah kita itu pertama sebatas ritual sehingga kehilangan ruh. Kehilangan ruh ibadah sendiri, sehingga ya kayak robot ketika bergerak, ya bergeraknya berdasarkan hafalan, berdasarkan program, bukan berdasarkan ruh, bukan berdasarkan kesadaran. Nah, sekarang kan udah terlanjur umat tuh ya sholat seperti itulah, yang penting rame-rame ke masjid. Kemudian keluar masjid ngomongin orang terserah, ambil sandal yang lebih bagus terserah. Kemudian juga zakat yang penting jadi konten YouTube, selesai. Haji yang penting pakai topi putih dipanggil haji, selesai gitu. Nah, sekarang kan berarti ada tugas yang sangat mulia, sangat mendesak, adalah bagaimana mengembalikan ruh ibadah itu kan. Sholatnya agar digerakkan oleh kesadaran, oleh ruh itu. Zakatnya juga berdasarkan kesadaran. Nah, ini apa korelasi dikil untuk menghadirkan ruh ibadah, ruh syariat itu, sehingga benar-benar bisa hidup syariat yang kita jalankan. Tidak ada cara untuk membangkitkan ruh kebaikan selain daripada
cara zikir. Jadi setelah berzikir timbul rasa ingin mengabdi kepada Allah, karena dirinya berterima kasih sudah diberikan ruh, sudah diberikan jasad oleh Allah. Bentuk terima kasih itu ada keinginan melakukan pengabdian kepada Allah. Cara mengabdi kepada Allah adalah dengan menebarkan kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan kepada sesama manusia tanpa motif. Catatannya itu. Jadi kalau masih ada motif ingin anu, pengen anu, ya karena nggak ada ruhnya. Tetapi kalau dari ruh zikir, dia sudah tidak ada motif. Sholat dia tanpa motif, karena itu sudah merupakan kebutuhan dirinya. Terus kemudian dia berzakat tanpa motif, karena itu kebutuhan dirinya loh. Berzakat itu membersihkan diri, membersihkan harta dan lain sebagainya. Puasa karena itu kebutuhan dirinya. Kebayang kalau misalkan lambung kita terus menerus panjang tahun digunakan kan, tidak istirahat dan segala macam, kan itu efeknya nggak bagus. Sehingga puasa merupakan kebutuhan, timbul kesadaran di situ. Haji juga begitu, kita butuh merefleksikan perjuangan keislaman dengan bercermin pada proses-proses yang ada di dalam ibadah haji. Nah, sehingga setiap ibadah itu melahirkan kesadaran baru. Satu kali ibadah ada muncul satu kesadaran, dengan kesadaran itu menjadi energi bagi dia untuk bermanfaat kepada sesama umat. Habis satu ibadah ada lagi energi baru. Jadi ibadah itu ngecas energi ilahiyah, ngecas energi ketuhanan, yang seringkali dan pasti energi ketuhanan ini karena saking sensitifnya, dia tidak ingin terkotori oleh egoisme, dia tidak ingin terkotori oleh segala sesuatu hal dari sifat yang tidak baik. Nah, sehingga saat ada sifat yang tidak baik muncul, si energi ilahiyah ini ke dalam, nggak keluar, karena nggak mau dia ke yang jelek-jelek. Ini bagaimana kita paksa energi ilahiyah ini, meskipun yang ada di hadapan kita ini perkara yang tidak baik, perkara yang jelek dan tidak membuat kita nyaman. Bagaimana energi ilahiyah ini muncul sehingga melahirkan kenyamanan bagi orang, melahirkan ketenangan bagi orang, melahirkan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Dan metodenya hanya zikir-zikirnya. Jadi puncak ibadah itu adalah sebagai bentuk rasa syukur ya. Dari rasa syukur itulah kemudian melahirkan rasa butuh gitu. Jadi ada dua hal yang menggerakkan seseorang itu untuk ibadahnya bagus. Pertama butuh jeung syukur, dan tiga butuh, syukur dan cinta. Ya. Oke ya. Luar biasa. Nah, ini yang menjadi menjadi tanggung jawab kita semua untuk menghadirkan ibadah dengan ruhnya. Bukan sekedar mengemas ibadah itu dengan kemasan baju yang bagus, baju seragam, kemudian ritual yang rame-rame, itu pun tidak salah. Ke masjid itu juga sebuah kebaikan, tapi ada juga keutamaan yang harus dikejar di situ ya. Nah, salah satunya adalah dengan zikir tadi. Nah, gimana nih Bapak-bapak? Apakah zikirnya selama ini sudah menghasilkan ketenangan? Sudah tenang, sudah bebas problematika hutang. Jadi ya, kalau sudah tenang berarti kan ada etapa selanjutnya yang harus kita lakukan gitu kan. Tapi kalau belum tenang, tadi juga di obrolan tadi kan masih banyak nih orang zikir masih tenang kayaknya kunaon. Itu pun saya alami dan mungkin itu sebuah proses ya Kang ya. Tidak ujuk-ujuk jadi bisa tenang, karena seperti tadi yang Kang Abah bilang, proses detox ketika kita sudah terlalu akrab dengan kenikmatan, dengan nafsu, ketika hendak ditinggalkan berontak gitu ya. Berontak pasti berontak. Ya, itulah. Jadi inilah yang harus kita terus terus sosialisasikan, terus dijelaskan kepada ikhwan, kepada sahabat-sahabat kita semua,
bahwa ibadah kita tuh harus memiliki ruh, bukan sekedar hafalan, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar hanya ingin panggilan gitu ya. Dari bapak-bapak ada yang mau ditanya? Aman? Alhamdulillah aman. Jadi alhamdulillah ini episode kedua live seperti ini, dan sebelumnya saya dan Kang Abah menyampaikan beribu terima kasih atas atensi bapak-bapak dan sahabat semua, ibu-ibu. Dari edisi pertama sampai dengan sore tadi itu sudah tayang sekitar 1100 lebih, Kang. Jadi ternyata di sini ada peluang, ada ruang yang memang kosong yang bisa kita isi. Salah satunya tadi menghadirkan ruh ibadah. Dan saya tidak tahu siapa yang menyimak malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan di sini bermanfaat, khususnya bagi kami, menambah wawasan, menambah keyakinan tadi yang seperti Kang Abah bilang. Kemudian juga menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bagi sahabat-sahabat semua, untuk bagaimana bersama-sama kita belajar ibadah yang benar dalam tanda kutip. Mungkin secara syar'i, secara syariat kita sudah hafal bacaannya, sudah bagus fi'linya, tapi ada rukun qauli. Betul. Nah itu gimana tuh Kang? Rukun qaulinya ini yang kadang-kadang kita lupa, Kang. Ada rukun qauli, itu rukun bacaan namanya. Kemudian ada rukun fi'li, itu rukun Gerak. Kita agak kupas lebih dalam aspek ini. Qauli itu seringkali hanya sebatas ucapan lisan. Artinya misalkan pada awal sholat takbiratul ihram ada rukun, pada awal sholat ada rukun takbiratul ihram. Allahu Akbar, lafaznya kan begitu. Nah, dari situ saja kita sudah berbohong luar biasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, tapi hati kita itu sedang berbohong sebetulnya. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tetapi ternyata masalah yang kita alami kita anggap lebih besar dari Allah. Nah, sehingga kan itu ikrar dusta sebetulnya. Dan itu kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang, kita ulang-ulang secara terus-menerus, sehingga yang seharusnya ucapan ini berdasarkan pada kebenaran yang diyakini oleh hati, bahwa benar bahwa Allah ini maha besar, bahwa benar bahwa kita hidup di dalam kebesarannya Allah, itu harus ada di dalam takbiratul ihram itu. Saat mengatakan Allahu Akbar, saat itu terasa oleh diri kita, akbarnya Allah itu terasa, maha besarnya Allah itu terasa. Oh ternyata iya, aku kecil di dalam kehidupan ini, yang besar hanyalah Allah. Oh ternyata iya, aku tidak bisa apa-apa dalam kehidupan ini. Dan itu tidak bisa hanya sekedar pengetahuan loh. Itu harus terasa sendiri oleh ruhaninya, oleh ruhnya, bahwa benar-benar ruhnya tidak bisa melakukan apapun tanpa prakarsa dari Allah. Nah, ini kan menjadi penting gitu loh, sehingga tingkat kesempurnaan ibadah kita meningkat dari awalnya hanya sekedar ucapan, itu menjadi betul-betul meningkat ke arah perubahan. Saat misalkan habis sholat dapat masalah karena sudah merasakan akbarnya Allah, nggak ada masalah dong, ada masalah juga, harusnya kan begitu. Tapi habis sholat dihadapkan pada persoalan kehidupan, kita linglung lagi, limbung lagi, dan lain sebagainya. Sehingga sholat itu ternyata untuk sampai pada tahapan tanha anil fahsya'i wal munkar, itu ternyata bukan pekerjaan mudah. Karena rasa khawatir terhadap kehidupan itu perkara munkar. Kita kan seringkali menerjemahkan munkar itu maling, korupsi, munkar, tapi keresahan dalam kehidupan ini tidak kita anggap munkar, padahal itu munkar. Nah sehingga habis sholat nggak boleh ada perasaan limbung tentang kehidupan, nggak boleh ada perasaan khawatir tentang kehidupan, sedih atas masa lalu misalkan, nggak boleh. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu kan perbuatan yang nggak baik lah. Kan hati jelek itu nggak baik kan. Harusnya kan selesai oleh sholat. Tapi kenapa nggak selesai dari dulu? Ada kesalahan dalam sholat kita.
Jadi apa yang kita lihat dalam keseharian, baik itu apa yang kita sebut korupsi, maling, itu sebenarnya adalah buah dari kemungkaran yang ada di sini. Buah dari kemungkaran yang ada dalam hati kita. Misalkan resah, kekurangan duit, akhirnya menghalalkan segala cara, timbul maling, Iya. timbul korupsi dan lain sebagainya. Itu kan buah dari kemungkaran sebetulnya, hanya efek saja. Coba kalau misalkan keresahan itu kita usir sedemikian rupa dengan catatan sholatnya bekerja. Iya. Ini sholatnya nggak bekerja, ini ada yang nggak nyambung ini selama ini. Sosolatan. Iya, sosolatan, ternyata aspek ruhaninya belum tersambung dengan ruh ilahiyah. Aspek hatinya belum tersambung dengan ruh-ruh kebaikan, sehingga sholatnya ya gitu-gitu aja dari dulu. Yang penting rame kan gitu. Jadi untuk sholat, untuk ibadah itu kita perlu kedewasaan rohani, gitu ya. Karena anak kecil ya kita sholatnya mungkin masih seperti anak kecil, disuruh-suruh dulu, ini dulu, bukan merupakan kesadaran bahwa sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul. Jadi nggak heran kalau kemudian ada yang pakai udang-udang, Kayak gini nih. Cuma ini ikat namanya. masih ke bawah yang berbuat yang mungkar. Jadi kemungkaran di hati itulah sebenarnya yang kemudian terwujud dalam bentuk perbuatan kejahatan sosial. Ya, betul. Luar biasa. Pun dengan ibadah-ibadah lainnya, ketika kita zakat itu harusnya melahirkan kecerdasan, kedewasaan sosial. Kemudian ketika kita haji juga kita harusnya makin dewasa, makin mengetahui apa di balik ibadah-ibadah ritual yang dilakukan itu. Nah, disinilah kemudian tampil zikir. Jadi zikir itu bukan berarti bahwa sholat itu tambahan dari sholat, tapi justru zikir ini melatih bagaimana agar ketika kita sholatnya jadi benar gitu kan ya. Betul. Kan sholat udah toriko, sholat udah zikir, kenapa perlu zikir lagi gitu? Nah itu sholat, betul. Sholat itu metode. Artinya sholat itu toriko. Sholat itu metode dalam konteks bahasa. Tetapi kan ada aspek formal ilmu yang harus kita penuhi. Bahwa toriko tidak sebercanda itu. Toriko tidak sebercanda itu. Iya. Coba jelaskan. Artinya apa? Toriko itu kan kerja rohani, saya katakan. Kerja rohani karena hasil daripada toriko itu adalah hakikat. Nah kita bicara hakikat ini kan seolah-olah tinggi banget gitu ya. Dan harus hafal berapa juz dulu, berapa kitab dulu segala macam. Seolah tinggi banget. Gini loh, garam di mana-mana dirasain sama anak kecil sama orang dewasa ya asin. Garam di mana-mana dirasain sama orang Indonesia, orang Amerika, orang Padang, orang mana-mana seluruh dunia ini rasanya ya asin. Yang beda istilahnya kan, yang beda penamaannya saja kan sebetulnya. Begitupun dengan hakikat. Sifat Allah ini bisa terasa oleh orang bodoh, orang pintar, santri, ajengan, kiai, insinyur, presiden. Bisa terasa. Nggak peduli latar belakang sosial. Allah itu universal, nilai-nilai universal. Anak kecil bisa merasakan kasih sayang, begitupun dengan orang tua. Pejabat bisa merasakan kasih sayang, begitupun dengan rakyat jelata, kan begitu. Artinya dengan nilai-nilai aspek ini kemudian yang terjadi adalah penyatuan rasa. Penyatuan rasa. Nah, karena aspek ini penyatuan rasa, maka yang terjadi adalah dari rasa yang sama itu muncullah perbuatan-perbuatan yang sama dalam kebaikan. Sama dalam arti sifat baiknya. Berbeda-beda nanti, misalkan pejabat berkebaikan dengan kebijakannya, rakyat jelata berkebaikan dengan ketaatannya, kalangan profesional berkebaikan dengan profesionalisme kerjanya, dan lain sebagainya. Dan itu porosnya ada di wilayah torekat, yang medianya adalah zikir. Hasilnya adalah hakikat rasa yang baik yang terhias di dalam ruhani pengamalnya. Artinya yang nggak ngamalin itu aku-akuan sebetulnya. Itu makna adinu akhlak. Adinu husnul khuluq. Agama adalah akhlak yang baik. Jadi tidak beragama orang yang akhlaknya belum baik. Belum baik. Tidak beragama.
Terlepas dari KTP-nya apa ya? Terlepas dari di KTP dia terkategori agama mana, kalau nggak ada akhlak yang baik, dia belum beragama. Luar biasa. Udah berapa menit? Jadi sekali lagi Ihwah Pilah mobil khusus Jamaah Torekoh Qadriyah wa Naqsabandiyah Yayasan Cermin Hati. Obrolan ini adalah obrolan yang sengaja kami share, kami rekam dengan tujuan lillahi ta'ala, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, tapi adalah sebuah upaya ikhtiar kami bagaimana untuk sedapat mungkin berbagi pemahaman, berbagi ilmu yang mudah-mudahan akan merubah kami di sini, juga merubah yang di sana. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang edisi pertama belum sempat live ikut, silakan bisa merujuk ke akun Facebooknya Kang Aba, akun Facebooknya saya, kemudian akun Facebooknya siapa lagi, Kang Ahmadi Sapar ya, atau ada sekarang channel YouTube gaya banget. Channel YouTube-nya Kang Jati Channel. Itu silakan, dan kami akan sangat berterima kasih kalau bapak-bapak, ibu-ibu, Iwan semua berkenan untuk memberikan masukan, memberikan input yang bersifat konstruktif untuk bareng-bareng menghadirkan ruh ibadah, ruh beragama, sehingga kita sholatnya tidak lagi sholat-sholatan, zakatnya tidak lagi jajakatan, puasanya tidak lagi puasaan, hajinya bukan haji-hajian, sehingga surganya juga nggak surga-surgaan. Baik, itu saja yang dapat kami share malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.